Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Dewi Niandita, NIM 180024259. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil PPT sebagai tugas UAS dengan mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi kelas A. Lalu, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi tentang konsep negara demokrasi Islam. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas tentang pengertian, prinsip maupun negara penganut demokrasi Islam. Dimulai dengan pengertian negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksaan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara juga merupakan organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Lalu, di dalam suatu negara mempunyai macam dan konsep negara yang sangat beragam. Di antaranya konsep negara republik, konsep negara kesatuan, konsep negara rule of law, konsep negara restat, dan juga konsep negara demokrasi Islam. Kesemua konsep tersebut mempunyai prinsip yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni mensejahterakan negaranya seperti itu. Lalu pada kesempatan kali ini, saya mendapat bagian tentang konsep negara demokrasi Islam. Di Indonesia sendiri, merupakan negara Muslim. Yang dimaksud dari negara Muslim ialah suatu negara yang berpenduduk terbanyak beragama Islam. Negara-negara Muslim sebagai negara hukum yang memiliki identitas tersendiri tidak meniru cara yang diterapkan oleh negara-negara Barat dan implementasi prinsip-prinsip negara hukum. Di Indonesia, aspek agama Islam telah memberikan unsur religiositas kepada negara hukum Pancasila. Hal ini tercermin ke dalam Pancasila yang dibuat oleh para cendekiawan Muslim. Lalu, penjelasan mengenai apa sih itu demokrasi? Demokrasi bisa dijumpai langsung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang bersifat teokrasi yang berdasar pada syariat. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang menjadikan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bukan rakyat atau seperti pada demokrasi. Pada demokrasi, yang memegang kekuasaan tertinggi adalah hukum yang berasal dari wahyu, sedangkan pada konsep demokrasi itu adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, seperti itu. Lalu, istilah demokrasi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin, yaitu nomos artinya norma, dan atau kratos yang berarti kekuasaan. Dan jika digabungkan, berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma, aturan, dan aturan hukum. Karena istilah ini sangat erat dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi menurut Jimli As-Siddiqui tahun 2004. Dalam buku Plato yang berjudul Nomoi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Laws, jelas tergambar bagaimana ide demokrasi itu sesungguhnya telah ada sejak dan dikembangkan sejak zaman Yunani. Jika istilah ini dikaitkan dengan Islam, maka sebagai suatu komunitas baik agama Islam maupun negara, maka makna yang muncul adalah kedaulatan hukum Islam sebagai penguasa tertinggi yang dikenal dengan supremasi syariah atau supremasi hukum. Lalu, apa sih pengertian dari demokrasi Islam itu sendiri? Demokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah hukum Islam atau syariah yang merupakan Islamic rule of law. Negara dalam Islam yang paling tepat adalah demokrasi Islam. Artinya, kekuasaan yang didasarkan kepada hukum yang berasal dari Allah. Karena Tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyata. Maka negara penganut demokrasi Islam biasanya menggunakan wahyu Allah sebagai hukum atau aturan-aturan dari wahyu Allah yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Lalu selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi Islam. Yang pertama adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah. Sebagai negara yang menganut demokrasi Islam, apabila ada petinggi atau orang yang berkuasa,
itu maka harus mempunyai amanah yang diemban sebagai penguasa negara. Hal ini bisa diterapkan karena suatu petinggi negara pasti mempunyai amanah yang sangat besar untuk memajukan negara yang diampunya seperti itu. Yang kedua adalah prinsip musyawarah. Adapun prinsip musyawarah yang dianut dalam demokrasi Islam, bahwasanya pada setiap keputusan ataupun hal-hal yang akan diambil terkait dengan negara itu harus dilakukan dengan musyawarah agar nantinya diharapkan tidak ada perselisihan antara pihak manapun dan yang akan menimbulkan kekacauan pada negara tersebut. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Pada prinsip keadilan itu sendiri, maka negara yang menganut demokrasi Islam sangat mengedepankan keadilan di mana tidak boleh ada ketimpangan antara masyarakat satu dan masyarakat dua ataupun kelompok masyarakat satu ataupun kelompok masyarakat dua. Yang keempat adalah prinsip persamaan. Di dalam prinsip persamaan itu sendiri, bahwasanya demokrasi Islam ataupun Islam itu sangat mengedepankan persamaan di antara dimaksudkan hal ini tidak adanya pembeda antara satu kaum dengan kaum lainnya dan di mana semua masyarakat di hadapan Allah itu sama derajatnya seperti itu. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, adanya perlindungan hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM ini sudah ada sejak kita lahir sampai kita mati seperti itu. Maka negara yang menganut prinsip demokrasi Islam haruslah melindungi setiap hak-hak manusia agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari pihak lain maupun pihak yang berkuasa yang berkaitan dengan terkenanya setiap hak-hak asasi manusia. Yang keenam adalah prinsip peradilan bebas. Untuk prinsip peradilan bebas itu sendiri, negara demokrasi Islam mempunyai peradilan yang tidak sama berbeda dengan peradilan yang hukum barat seperti itu, karena negara demokrasi Islam pasti mempunyai hukum Allah yang nyata untuk sebagai pengambil keadilan dalam suatu peradilan. Yang ketujuh adalah prinsip perdamaian. Prinsip perdamaian ini sendiri dalam Islam memang sudah harus ditegakkan karena perdamaian ini diharapkan akan menyatukan semua adat, suku, agama, dan budaya agar kita menjadi negara yang bisa mencapai tujuan secara bersama. Yang kedelapan adalah prinsip kesejahteraan. Lalu apa sih prinsip kesejahteraan? Prinsip kesejahteraan mengharapkan adanya dengan demokrasi Islam. Dengan ini kita atau masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari penguasa karena mempunyai amanah. Yang kesembilan adanya prinsip ketaatan rakyat. Adapun prinsip ketaatan rakyat, di mana ketaatan rakyat dalam prinsip demokrasi Islam sangat penting bagi negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena ketaatan rakyat akan membuat suatu negara tersebut tertata. Lalu, Islam pada hakikatnya memiliki kebajikan-kebajikan dan kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang komprehensif untuk membimbing kepada lebih dari 600 juta penduduk di dunia. Perbedaan konsep spiritual dan keduniawian sebagaimana dikenal dengan agama Kristen tidak terdapat di dalam agama Islam. Islam tidak menghendaki adanya penginstitusian agama sebagai otoritas mutlak sebagaimana institusi gereja dalam agama Kristen. Islam tidak menghendaki berlakunya dua macam hukum dalam masyarakat. Islam hanya mencakup satu hukum, yaitu hukum syariah, yang sebab mencakup, membimbing, dan mengontrol seluruh kehidupan orang yang beriman. Lalu, kesatuan atau universalitas Islam di atas akan berubah bentuknya ketika Islam sebagai agama dilihat dari sudut pandang sosiologis. Ada dua keadaan ketika pemaknaan Islam dilakukan.
sehingga meniscayakan turun pada tataran-tataran partikuler dalam kehidupan seorang muslim, yaitu satu, perubahan zaman yang selalu ditandai dengan hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Dalam hal ini contohnya pengaruh globalisasi dengan perkembangan teknologi dari zaman ke zaman kita tidak bisa ketahui dan tidak bisa terfikirkan sebelumnya. Mungkin dalam jangka waktu 20 tahun ataupun 40 tahun ke depan, teknologi di dunia bisa lebih maju daripada teknologi yang ada di zaman sekarang. Yang kedua, adanya perbedaan karakteristik tempat Islam di mana Islam itu tumbuh. Tentunya di dalam negara Islam seperti contoh Indonesia, India, itu mempunyai perbedaan karakteristik tempat Islam itu tumbuh, di mana kehidupan atau tradisi yang ada di Indonesia maupun di India pasti berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan karakteristik di mana Islam itu tumbuh. Lalu, adapun kedua keadaan ini mutlak dan sangat berimplikasi langsung pada tatanan sosial masyarakat masing-masing, sehingga mau tidak mau pasti ada perbedaan, perselisihan, pergolakan, dan bentrokan dalam memahami dan menjalankan agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang termanifestasikan oleh para pemikir syariah. Lalu, selanjutnya, ada berbagai sistem politik yang berlaku di dunia muslim pada awal zaman modern. Beberapa yang termasuk kerajaan terbesar misalnya Kesultanan Utsmaniyah di Eropa Timur, serta Kesultanan Mughul di India, diperintah oleh para sultan, sementara Iran yang beraliran Syiah dipimpin oleh Syekh. Di belahan dunia muslim yang lain, ada kerajaan yang lebih kecil yang diperintahkan oleh para bangsawan lokal, misalnya Imam di Yaman dan para pemimpin di kawasan Teluk Persia dan Asia Tenggara. Semua negara itu tak terkecuali menghadapi tantangan perubahan sosial politik zaman modern. Evolusi struktural yang berlangsung di negara muslim menyangkut dimensi ajaran dan Islam politiknya. Menurut Johnson L. Esposito dan John Oval tahun 1999. Lalu, dalam paruh pertama abad ke-20, gerakan baru model Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Islamiyah mulai bermunculan, tetapi belum begitu kuat. Kecenderungan utama dalam pemikiran dan saksi politik saat itu mengarah pada program perspektif yang makin sekuler, meskipun gerakan nasionalis yang muncul juga mengandung unsur Islam yang penting, baik dari segi keanggotaan maupun konsep. Nasionalisme tidak disuarakan dalam pengertian Islam secara signifikan. Pasca Perang Dunia Kedua, ketika kebanyakan negara Muslim telah merdeka dari jajahan Eropa, ideologi utama gerakan-gerakan protes dan pembaharuan radikal dibentuk oleh perspektif Barat, baik demokrasi, sosial, maupun Marxisme. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim bergabung di dunia negara Barat yang berdaulat sistem politiknya, baik yang berbentuk republik radikal maupun kerajaan konservatif. Mengembangkan struktur-struktur pada dasarnya, termasuk dalam kerangka negara modern, perkembangan ini menentukan konteks politik dunia Muslim pada paruh abad ke-20, tampil sebagai satuan-satuan politik yang berwujud negara bangsa. Umat Islam bermain di panggung politik internasional maupun domestik yang bentuknya yang beragam dan mempunyai pengalaman syariah yang formal, konstitusional, maupun substansial. Lalu, selanjutnya, kepala negara dalam Islam merupakan pemimpin agama dan politik, sehingga pertentangan antara kekuatan agama dan kekuatan politik tidak mungkin terjadi demikian idealnya. Namun dalam prakteknya, kekuatan politik kadang-kadang terpisah dan menyimpang dari kekuatan agama, walaupun tidak semua pernah menentang atau menghapuskan syariah. Suatu kenyataan bahwa di luar masalah-masalah konstitusional, hukum syariah hampir merupakan kekuatan tertinggi di negara Islam sepanjang sejarah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menegakkan negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis dan sesuai dengan pandangan klasik dari Al-Asy'ari beserta tokoh lainnya. Lalu, menurut Allah telah membuat manfaat-manfaat agama dan manfaat dunia tergantung pada para pemimpin. Tidak peduli apakah negara tersebut merupakan salah satu asas agama atau bukan. Ia tidak tertarik dengan institusi imamah atau teokratis. Ia hanya menginginkan supremasi agama. Baginya, bentuk dan struktur pemerintahan itu tidak penting atau paling merupakan hal yang sekunder baginya. Yang terpenting adalah pelaksanaan syariah menurut Komarudin Khan tahun 1995. Lalu, untuk mewujudkan pemerintah yang
berdaya guna hasil bersih, amanah, dan bertanggung jawab secara demokratis di Indonesia telah dimulai oleh pemerintahan Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh. Adapun ide demokrasi di Islam di Indonesia itu diawali atau diinspirasikan oleh pemerintah Aceh yang telah melakukan penataan perangkat Aceh yang ditetapkan dengan sejumlah konun atau peraturan gubernur. Namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penataan perangkat daerah, permasalahan tersebut meliputi pola, kebesaran organisasi tidak sesuai dengan urusan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, potensi karakteristik daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintah dalam suatu kelembagaan perangkat daerah menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan pemerintah kabupaten atau kota. Lalu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanahkan pelaksanaan syariat Islam secara kafah atau totalitas dalam perkara ibadah atau hablum minallah, muamalah hablum minannas, syiar pendidikan, jenayah atau hukum pidana, sampai dengan perkara dusturiah atau kondun dan konstitusi. Pada tahun 2001, pemerintah mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Pendeklarasian ini bermunculan dua fenomena, yaitu menantang dan menarik. Yang paling menantang adalah kesiapan pemerintah, individu, dan masyarakat Muslim Aceh untuk melaksanakan syariat, dan menariknya adalah karena Aceh menjadi satu daerah yang menerapkan hukum yang relatif berbeda dengan sistem hukum nasional yang ada. Aceh sendiri menggunakan hukum Islam sebagai acuannya. Menurut Ibnu Khaldun tahun 1997, tipe negara yang paling baik dan ideal diantaranya adalah siasa diniyah, siasa akliyah, dan siasa madaniyah. Adalah siasa diniyah atau demokrasi Islam. Siasa akliyah hanya mendasarkan hukum pada hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Lalu, jadi siasah diniyah atau demokrasi Islam ini dipakai karena diharapkan dengan adanya dengan adanya wahyu Allah itu bisa digunakan sebagai hukum yang konkret dan absolut dalam menjalankan pemerintahan di negaranya. Siasah Madaniyah atau Republik ala Plato merupakan suatu negara yang diperintahkan oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Siasah diniyah, kecuali syariah atau hukum Islam, orang yang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Maka dari ketiga tipe negara yang termasuk dalam muksiasi itu, secara teoritis, menurut Ibnu Khaldun, demokrasi Islam atau dalam istilahnya siasah diniyah adalah satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen. Bukan hanya itu, Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa konsep demokrasi adalah hal yang paling ideal untuk sebuah negara, tapi juga Tahir Azhari menyebutkan sedemikian, bahwa salah satu teori beliau adalah traditional authority, kekuasaan yang dapat dijalankan secara tradisional. Sejatinya, demokrasi sebagai solusi dalam mewujudkan kesejahteraan. Demokrasi Islam untuk Indonesia, rakyat semakin ambigu terhadap negara hingga melahirkan ketimpangan, kemiskinan, bahkan ketidakadilan. Dengan adanya demokrasi Islam, diharapkan ketiga hal ini tidak terjadi karena ketimpangan, kemiskinan, bahkan ketidakadilan saat ini sangat banyak terjadi di negara-negara yang ada. Lalu, negara yang dijalankan dengan sistem demokrasi jelas akan dapat mengatasi ketimpangan, kemiskinan, bahkan ketidakadilan. Dikarenakan semua dasar landasan hukum yang berlaku dalam negara tersebut berasal dari hukum Islam, yang dimana Islam sangat menjauhkan negara dari ketimpangan, kemiskinan, bahkan ketidakadilan. Adapun penghapusan pajak, penerapan zakat sebagai modal negara dan sistem demokrasi, pemerintah hadir untuk melayani dan mengayomi. Adapun ide demokrasi Islam di Indonesia
diawali atau diinspirasikan oleh pemerintah Aceh yang telah melakukan penataan perangkat Aceh dan ditetapkan sebuah konun atau biasanya disebut dengan peraturan dan peraturan gubernur. Namun sejalan dengan perkembangan dan penyelenggaraan pembangunan, pemerintah pembangunan masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penataan perangkat daerah Aceh atau biasa disebut dengan Nanggur Aceh dari Darussalam ataupun Serambi Mekah, kini merupakan salah satu wilayah Indonesia yang dihadiahi pemberlakuan otonomi daerah secara khusus oleh pemerintah Indonesia, di mana sistem hukum Islam diterapkan secara distintif atau kontras, di mana Aceh mempunyai keistimewaan sendiri dalam menjalankan urusan hukumnya di sana karena hukum Islam lebih banyak ditetapkan di Aceh. Pelaksanaan pembelakuan syariat Islam di Aceh sesuai dengan adat kebiasaan yang ada dan berlaku berkembang sejak lama dari masa perjuangan melawan penjajah sampai sekarang ini, melahirkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang status otonomi khusus untuk Aceh yang kemudian pula terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lalu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, akhlak, atau pasal 125 ayat 1. Syariat Islam tersebut meliputi ibadah, akwal aksyasiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum perdata, jinayah atau hukum pidana, kode atau peradilan, tarbiyah atau pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Lalu, basis kultural bagi demokrasi Islam di Asia Tenggara, pemikiran politik dipengaruhi oleh Islam dan Hinduisme dan Buddhisme serta agama-agama lokal yang kemudian menjadi local wisdom yang tampil dalam banyak ekspresi politik masyarakatnya. Budaya Asia Timur dipengaruhi oleh dua aliran pemikiran Konfusianisme yang menganjurkan pemerintah lebih baik sebagai aturan oleh para pemimpin yang bijak dan berbudi luhur, dan legalisme yang menganjurkan kepatuhan yang ketat terhadap hukum. Pengaruh salah satu aliran pemikiran di atas lainnya telah bervariasi selama berabad-abad. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa di seluruh Asia Timur hanya Korea Selatan, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong yang memiliki masyarakat yang berkomitmen kuat terhadap negara hukum. Menurut Answar Auzarti, tahun 2007, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, aturan hukum di Thailand, Kamboja, dan sebagian besar Asia lemah bahkan mungkin tidak ada. Lalu, Indonesia perlu membuang sistem demokrasi dan menerapkan sistem demokrasi murni. Artinya, partai politik tidak dipakai sama sekali dan menggantinya dengan sistem pemilihan multistage representatif election system. Perlindungan kelompok-kelompok kultural kecil perlu dilakukan dan menempatkan mereka yang minoritas suku dan agama yang bisa duduk di parlemen tanpa mengikuti kaidah parliamentary threshold. Kepastian ini dan jaminan terhadap representasi golongan atau kelompok minoritas ini sangat penting bagi Indonesia dan juga bagi semua warga negara yang perlu mewujudkan cita-cita persamaan hak dan kewajiban bagi semua negara. Lalu, adapun perbedaan demokrasi dan demokrasi, demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi adalah kedaulatan hukum. Keduanya harus berjalan beriringan. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum akibatnya terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi bisa sepihak oleh penguasa, elitis, dan konservatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan. Mungkin pada partisipan. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Putri. Nah, tadi Mbak Tara kan ada menjelaskan tentang perbedaan demokrasi dan demokrasi. Nah, pertanyaannya, perbedaan karakteristik di tempat apa perbedaan karakteristiknya? Ya. Baik, izin menjawab Mbak Dea Erika. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini disebutkan adanya perbedaan karakteristik tempat Islam di mana itu tumbuh. Tentunya, adapun Islam di Indonesia maupun Islam di India pasti mempunyai karakteristik yang cukup berbeda. Seperti contoh, apabila di Indonesia, Islam itu dipengaruhi oleh Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sedangkan apabila Islam di
India itu masih terpengaruhi oleh agama Hindu yang ada di sana. Jadi baik tatanan perilaku sosial masyarakat, Islam di sana sangat masih terpengaruhi oleh tradisi-tradisi yang ada di India, seperti itu Mbak Dea. Adapun di Indonesia, khususnya itu ada Islam Kejawen, yang ini tentunya antara agama dan juga tradisi tidak bisa dibenturkan karena nantinya akan timbul perbedaan maupun perselisihan, pergolakan dan bahkan bentrokan dalam memahami dan menjalankan agama tersebut. Ya, apa sudah cukup menjawab? Baik, Mbak Dara, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lain, mungkin bisa saya tutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, sumpah. Oh, makanya kamu keluar. Ya, aku kira siapa kaget aku. Aku bilang nanti dulu.